baik itu public figure maupun bukan. Namun apapun pembenaran yang diutarakan oleh kedua orang tua yang tengah bertikai, anak tetap saja akan menjadi korban perceraian yang paling dirugikan. Kanisa Rahmania dapat dijadikan contoh. Kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Kala ia baru berumur 4 tahun, ia pun kemudian dibesarkan oleh ayahnya, beserta kakek, nenek, dan tantenya. Sejak perceraian itu, Caca baru bertemu dengan ibunya 6 tahun kemudian, kala ia duduk di bangku sekolah dasar. Meski menyadari orang tuanya telah bercerai, namun Caca tetap menaruh harapan besar terhadap kedua orang tuanya. Harapan Caca, mama papa jangan cuek, terus mama papa tuh jangan jauh-jauh gitu. Mama papa harus dekat, tapi jangan sombong. Selama perpisahan itu terjadi, Caca menjadi sosok yang introvert atau lebih senang menutup diri dan melamun. Keberadaan Caca di tengah-tengah keluarga yang selalu mendukungnya membuat Caca bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kan tuh mamanya tuh belum ada tempat tinggal kan, jadi kan bawa anak masih seumur segitu kan nggak gimana gitu. Jadi kita pokoknya dimanapun Caca nggak boleh ikut orang tuanya selagi masih kecil. Ya udah, jadi saya semua yang ngurusnya gitu. Kalau mamanya pergi berarti kan neneknya lah yang panggil. Apapun alasannya, perceraian orang tua akan meninggalkan luka batin bagi anaknya, sehingga orang tua yang bercerai haruslah mengambil usaha-usaha khusus untuk meminimalkan penderitaan dan kesusahan anak-anaknya. Karena kejujuran itu merupakan satu pola nantinya untuk kelanjutannya, perkembangannya itu bahwa yang sebenarnya terjadi ini seperti ini. Jadi biarkanlah si anak untuk mencerna, dibimbing sama orang tuanya sesuai dengan kemampuan dia gitu loh, dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang bisa dimengerti sama anak-anak. Reaksi seorang anak terhadap perceraian orang tuanya tentulah akan berbeda-beda. Semua tergantung pada usia si anak, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian. Dan hasilnya, anak-anak korban perceraian bisa saja menampakkan gejala fisik yang aneh dan stres akibat perceraian tersebut. Melakukan agresif itu dengan bisa narkoba lah, atau bisa dengan berbuat yang cenderung kejahatan, itu sebetulnya pola-pola protes kepada orang tua bahwa ini loh, aku ini ada gitu, aku ini pengen diperhatiin. Nah, bentuk-bentuk itu yang bahaya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua agar anaknya bisa beradaptasi dengan perceraian mereka. Memberitahu si anak akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Pasca perceraian, anak tidak lagi tinggal bersama mama dan papa, tetapi dengan salah satunya. Jelaskan kepada anak secara jujur tentang perceraian tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna anak. Tekankan kepada anak, perceraian yang terjadi bukan salahnya. Anak perlu selalu diyakinkan, sekalipun orang tuanya bercerai tetapi mereka tetap mencintai sang anak. Orang tua yang pergi harus menyemangati anak agar bisa tinggal bersama orang tua yang satunya. Orang tua yang tinggal bersama anak harus memperbolehkan anak bertemu dengan orang tuanya yang pergi. Dan saat anak sudah bisa menerima kenyataan bahwa orang tuanya bercerai, jadwal pertemuan bisa dibuat sefleksibel mungkin. Penting bagi anak untuk tetap bertemu dengan kedua orang tuanya. Anak tidak ditempatkan di tengah-tengah konflik, dan anak diasuh bersama-sama dengan mengenyampingkan perselisihan. Yulinda Ahyar, Renu Baskoro, Yanda Yudian, Jakarta.